setelah hari ini kita membangkitkan motivasi, setelah kita mengembalikan kesadaran kita bahwa kelahiran tubuh manusia ini sangat penting, berarti, dan berharga, maka kita bertekad akan menggunakannya. Jadi dengan pandangan seperti itu, maka kita harus jadi istilahnya, ada banyak istilah. Jadi kita perlu paham bahwa saya menggunakannya. Jadi saya menggunakan. Jadi ketika kita memahami kata itu, maka sehari-hari ketika saya bikin PR, jadi tidak semata-mata pada bikin PR, berkebun, bekerja, melakukan berbagai aktivitas, makan termasuk, tidur termasuk, kita harus ada set pandangan yang spontan bahwa saya melakukan itu semua karena saya menggunakan tubuh manusia untuk meraih sesuatu yang ingin saya capai, yaitu tujuan agung. Jadi semua yang dilatih di situ adalah berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan pandangan, berkaitan dengan titik tolak kita melakukan sesuatu. Jadi misalnya saya kasih makan anjing, saya harus memiliki kesadaran, saya memiliki kelahiran manusia yang berharga, saya menemukan perahu ini, saya akan memanfaatnya. Tindakan yang saya lakukan itu kan tujuannya, tindakan yang saya sedang lakukan. Misalnya kasih makan anjing, makan, mandi, tidur, istirahat, bekerja, belajar, apapun, saya adalah sadar. Saya sedang memanfaatkan, menggunakan kelahiran manusia yang berharga ini untuk meraih tujuan agung. Jadi seperti Anda punya HP aja, saya akan menggunakan HP untuk bekerja, bukan saya menggunakan HP untuk nonton senang-senang. Jadi HP ini adalah tubuh, saya menggunakannya. Jadi ini akan membangun suatu pandangan spontan. Pandangan spontan untuk kita, tujuannya itu membuat pandangan itu spontan. Jadi nggak perlu pikir lagi. Spontan saya apa? Jadi caranya adalah ngapain? Jadi caranya supaya spontan itu nggak bertele-tele kita merenungkan. Pertanyaannya ditanya dengan sederhana. Jadi sebelum kamu lakukan, kamu tanya, aku sedang ngapain? Aku sedang kasih makan anjing, misalnya. Tanya ke diri sendiri, kamu sedang ngapain? Saya sedang kerja, saya sedang bersihin kebun, saya sedang ngepel, sapu. Kenapa? Kan tanya, kamu sedang ngapain? Saya sedang ini. Kenapa? Karena saya menggunakan tubuh manusia, bekerja untuk ini. Nah, tujuan yang kita capai adalah kebahagiaan agung. Itu satu hal yang penting dikoreksi di sini. Satu hal lagi adalah mengenai keyakinan. Jadi kita jika tidak mampu memiliki proyeksi pikiran ke depan, ya, jika kita tidak mampu memiliki proyeksi pikiran ke depan, maksudnya proyeksi pikiran ke depan adalah saya tak bisa menggambarkan kira-kira apa yang akan terjadi di depan. Jadi saya tidak mampu menggambarkan, menerka-nerka
merenung-renung pakai logikaku, kira-kira bakalan terjadi apa dengan ini, maka saya tidak memiliki kepercayaan pada apa yang saya lakukan. Paham nggak? Misalnya kita kerja, dengan kerja aku minimal bisa ini, bisa ini, bisa ini. Misalnya nanam saham, bukan nanam saham, nanam saham. Saya dagang di saham. Proyeksi saya kan di otak itu kan mata merem kira-kira sudah kebayang bahwa saya mendapatkan uang sekian untuk ini. Maka kita confidence dengan apa yang kita lakukan. Misalnya saya kerja yoga. Saya dengan rajin yoga, dengan ngajar yoga, saya ini. Kan otomatis dapat gambaran. Karena dapat gambaran dan hitungan kita menjadi masuk akal bagi kita, dan kita yakin itu sesuatu yang menurut kita layak yakin terjadi, maka saya dengan percaya diri melakukannya. Itu kan logikanya. Begitu pula di dalam latihan spiritual, segala hal yang kita lakukan itu kalau kita tidak punya proyeksi ke depan dan tidak bisa punya gambaran, kita tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Saya bikin ini untuk apa ya? Misalnya orang-orang awal-awal tuh, anak-anak itu suruh bikin PR. Mereka tidak tahu untuk 6 PP, kan dia lagi aman 6 PP. Tidak tahu mau apa. Nggak ngerti harus bagaimana. Saya juga nggak bisa nggak mau cerita. Bagi saya juga nggak mau cerita. Buat apa kamu tahu? Mau bikin, nggak mau sudah. Saya bukan tipenya apa istilahnya. Ya saya pokoknya nggak mau cerita aja, nggak mau kasih tahu. Kenapa harus saya kasih tahu? Kenapa harus kasih tahu? Ya sudah harus kasih tahu biar saya melakukannya dengan baik. Nggak mau? Lu kalau nggak percaya, sudah swap. Jadi banyak orang yang tak bikin PR. Kadang ingat bikin, kadang enggak. Tapi ketika dia dari situ kan kelihatan toh siapa yang mau nurut, siapa yang enggak. Ketika kamu bikin PR dan kira-kira sampai di level terima inisiasi awal Ketiswara, kan ketahuan kalau kamu tidak bikin kandela agama tiap hari, kamu tidak akan mampu bikin PR sadhana sepanjang ini. Kayak kelihatan, bukan sadhananya yang panjang kamu tidak mampu bikin, tapi konsistensi dan berkahnya kamu tidak dapat. Dan pencapu berkah, ya semacam berkahnya kamu tidak dapat. Misalnya kita hari ini bikin PR, hari ini kok kayaknya ada sesuatu yang lupa yang saya lakukan, tidak lakukan. Ternyata saya tidak bikin PR. Ada satu hal yang apa ya? Sibuk. Apa ya? Nah, berkahnya ya kita nggak dapat. Jadi orang cenderung mau tahu. Saya kalau bikin ini dapatnya apa? Gambarannya apa? Jadi saya bikin dengan penuh semangat. Nggak mau. Ikutin petunjuk guru-guru. Guru-guru sudah sampai. Kamu ikutin aja. Nah, berarti kita di situ latih bahwa orang seperti ini tidak percaya, tidak memiliki keyakinan pada ajaran yang ditinggalkan oleh para guru-guru. Biasanya begitu. Nah, lalu misalnya orang harus jalan ngikutin prosedur seperti ini. Misalnya buat apa saya purif? Ya kalau dia masalah, dia merasa purif, dia makin semangat. Misalnya orang udah mau mati tuh, sekarat tuh, udah pucat-pucat tuh, dipurif sebulan selesai. Tapi kalau orang tak diambang kematian, dia tak melakukannya. Jadi melakukan demi sesuatu, ya betul kita perlu tahu. Tapi kita di otak kita itu secara batin harus di kesadaran logika pemahaman kita perlu membangun sebuah keyakinan bagi kita
saya melakukan ini semua, yaitu menapaki jalan spiritual panjang ini, saya dapat apa? Gambaran apa yang bakalan saya dapat? Sehingga membuat kita mau duduk dan belajar. Kita harus bangun. Oh nanti aku ini, oh nanti ini, oh nanti akan seperti ini, oh nanti ini aku akan dapat ini, harus dapat ini. Itu minimal. Dan itu yang membuat disebut membangun, mendapatkan keyakinan apa yang kita lakukan. Itu satu. Nah, setelah itu kita perlu ingat bahwa ya sampai sini aja. Nah, itu dua hal yang harus dikoreksi hari ini. Kita lanjuti materi kita bahwa kemuliaan terlahir sebagai manusia. Sampai kita punya realisasi spontan, kita perlu menanam sampai batin kita, sampai membangun suatu pikiran spontan bahwa tubuh kelahiran kita ini sangat berarti, sangat berguna, sangat penting, dan ini adalah potensi satu-satunya. Kalau kehilangan kesempatan ini, kita akan rugi besar. Nah, rugi besarnya adalah besok ya, setelah kita tinggalkan kehidupan ini, kita tidak bisa ada jaminan terlahir sebagai manusia. Maka dikatakan betapa sulitnya memperoleh kelahiran tubuh manusia. Ya, kita tidak perlu merenung, membaca teks, doa-doa untuk melakukan hal-hal tidak bajik. Ya, kita kan tidak perlu merenung, berdoa, merenung, membaca teks untuk melakukan tindakan tidak bajik. Melekat, kemarahan, segalanya nggak perlu. Tetapi itu ngalir saja spontan. Dan itu membuktikan bahwa besok setelah mati kita akan lahir di alam apa. Nah inilah maknanya sebagian besar makhluk jatuh ke alam rendah. Dan kita merenungkan betapa sulitnya, betapa tidak mudah untuk terlahir di alam manusia. Jadi ketika kita mati, kita lahir di alam manusia. Modal apa yang kita bisa lakukan membuat kita lahir di alam manusia? Dan sekarang kita sudah memperoleh tubuh manusia. Jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka kita akan mudah melakukannya, jatuh ke alam manusia. Untuk melakukan kebajikan, di sebaliknya ya, untuk melakukan kebajikan maka itu perlu susah payah. Misalnya harus memotivasi, motivasinya tuh harus dari awal. Lalu tindakan tengahnya harus selalu ingat ini bajik. Akhirnya harus dedikasi. Maka satu kebajikan itu disebut utuh. Tetapi kita selalu melakukan kebajikannya tidak utuh, tidak lengkap dan sempurna, yaitu tidak diawali dengan motivasi, tidak dilakukan dengan penuh kesadaran setiap mengingatkan. Lalu misalnya nih, saya memindahkan mangkok ini dari sini ke sini, awalnya kan harus motivasi, setiap tindakan itu harus mindful, lalu setelah selesai harus dedikasi. Nah itu sulit, jarang. Jadi kebajikan yang kita perbuat pun kebanyakan tidak utuh, tidak lengkap sempurna. Nah, jadi ada lagi di Dakpo Dasang, yang di Dakpo ada pepatah mengatakan bikin kebajikan itu seperti keledai yang capek, perlu ditarik dari depan dan didorong dari belakang. Jadi kesadaran itu, keledai itu kan mesti ditarik dari depan dan orang dorong dari belakang. Itu dia sudah capek beban, itu tidak kuat jalan. Dan ada orang harus tarik dari depan, dorong dari belakang. Itu adalah mengatakan upaya memecut, mendorong kita melakukan kebajikan agar tidak jatuh di alam rendah. Nah, ada lagi yang seperti tadi malam dibilang, kita ini sekarang sudah sampai di
batu mendorong batu di setengah bukit. Kalau lengah batu itu akan melinding ke bawah, kita mulai dari nol. Dan cilakanya kita akan ketimpa oleh batu itu. Dan itu yang melakukan ketidakbajikan itu seperti air terjun dengan mudah. Jadi setelah kita renung seperti ini ya, diri kita itu kan penuh dengan, kita pikir-pikir ya, diri kita itu kan penuh dengan, bukan penuh dengan ketidakbajikan, batin kita ini tidak bajik. Maka tindakan yang dihasilkan, diproyeksikan dari batin itu adalah enggak bajik. Kalau pikiran kita bajik, batin kita bajik, warna di dalamnya itu bajik, tindakan itu kan adalah, jadi sebelum bertindak itu kan pikir dulu. Kalau pikiran kita bajik, itu kan hasilnya bajik kan, selalu positif. Ini enggak gitu. Jadi tindakan kita tidak di dalam isi batin kita itu tidak ada yang bajik. Otomatis apa yang diproyeksikan melalui tindakan itu tidak bajik. Kalau bajik itu semua bajik. Ini enggak. Dan berapa tidak bajik? Coba kita tanya dari 24 jam ketika bangun sampai tidur lagi, apa yang kita, warna pikiran kita berapa? Nah, dulu ada Geshe-ben. Geshe-ben itu dia menghitung tindakan bajik dia. Duduk diam gitu ya, sehari gitu, dia membawa batu hitam dan batu putih. Kalau batu hitam muncul, pikiran buruk muncul, dia taruh, dia ngumpulin, masuk ke toples. Pikiran bajik muncul, pikiran buruk muncul, dia taruh hitam. Kalau pikiran bajik muncul, dia taruh yang putih. Terus malam sebelum tidur dia menghitung. Lalu dia kalau melihat hari ini batu hitamnya banyak, dia memarahi diri sendiri. Engkau ya sudah bajingan, tak ada guna. Marahin diri sendiri. Lah tapi lama-lama putihnya banyak. Dan malam itu dia hitung, bagus, engkau luar biasa, engkau harusnya begitu. Engkau adalah orang suci, engkau adalah orang biasa. Dia memuji dia. Ini luar biasa. Itu. Ya, dengan demikian lama-lama melatih batin menjadi positif. Kan harusnya begitu. Dan ini ada tradisi Kadampa. Ya misalnya, jadi ya tidak perlu membawa batu hitam, bawa putih, tapi ya bawa counter juga boleh. Kita hitung bahwa sehari kebajikan kita berapa, sehari keburukan kita berapa. Coba bikin surusan cita, bikin counter yang counter hitam dari counter putih, seluruh kita mengadakan suatu percobaan setahun. Semua orang pada hari yang sama, pusat itu akan menerima jam, tapi otomatis mesti online. Men-set, misalnya semua orang menghitung counternya. Pikiran buruk, pikiran baik gitu ya. Itu kita total dalam sehari kita hitung. Kita dikumpulkan toh. Terus malam hari ini atau besok pagi kita umumkan. Pada tanggal 17, hari 18 ini, 17 kemarin, pikiran tidak bajik sekian banyak, pikiran bajik sekian banyak. Lama-lama kan, ya orang perlu tahu bahwa pikiran bajik itu berapa banyak, pikiran tidak bajik itu berapa banyak. Nah, misalnya di medsos terjadi sesuatu, orang marah-marah, pikiran tidak bajiknya pasti naik. Di medsos terjadi sesuatu, orang berdoa, misalnya ada bencana, pikiran bajiknya pasti naik. Dan kita amatin selama sebulan, setahun, kan menarik gitu. Kalau memang nggak ada kerjaan ya, tapi itu suatu hal yang menarik buat mengedukasi masyarakat. KCI itu kan fungsinya
mengedukasi masyarakat Buddhis